Di daerah Tanjung Karang ini harus diperintahkan oleh Kapolri untuk kemudian langsung menetapkan Kapolseknya sebagai tersangka, menetapkan Kasat Reskrimnya sebagai tersangka, penyidik yang melakukan penahanannya sebagai tersangka. Ini wajib ini. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini menarik ya, dikirim pemberitaan dari daerah Tanjung Karang. Ada seorang supir truk yang mengangkut barang, kemudian mengalami kecelakaan, barangnya dijarah oleh warga masyarakat. Kemudian dia membawa barang sisanya untuk dikirimkan, kemudian ketika pulang diamankan ya oleh pemilik tokonya atau pemilik usahanya, kemudian dibawa ke kantor polisi oleh beberapa orang, kemudian di kantor polisi setempat, dalam hal ini Polsek Tanjung Karang ya, Barat, yang bersangkutan ditahan di sana selama 8 hari tanpa ada surat penetapan tersangka, surat penangkapan, ataupun surat penahanan. Bahkan objek perkaranya juga atas pengaduan siapa dan dalam perkara apa juga tidak diketahui. Ini berdasarkan fakta kronologis yang tertulis di dalam media yang kami baca di Rumah Pancasila, berdasarkan kiriman dari sahabat Rumah Pancasila. Dimintakan pendapat Rumah Pancasila secara hukum seperti apa ketika terjadi hal seperti ini. Nah, kita lihat dulu komentar dari para netizen. Ini kita ambil dari romansa sopir truk. Pertama dari Wahid ya, Anggoro Kasih. Mana tadi Wahid Anggoro Kasih? Nah, Wahid Anggoro Kasih. Dia pakai stek percuma lapor polisi. Kemudian dari Dava_Dava 08. Kapolsek udah dicopot guys. Mungkin tahu betul ya peristiwanya di sana. Pertanyaannya, aturan hukumnya diatur di mana? Ini diatur di dalam pasal 333 KUH pidana. Di sana diatur tentang merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. Kalau seseorang itu luka berat, ancamannya 9 tahun. Kalau seseorang yang dirampas kemerdekaan itu meninggal, ancamannya 12 tahun. Sedangkan kalau hanya dirampas, seperti supir truk ini, maka ancaman pidananya itu adalah 8 tahun penjara. Pertanyaannya, apakah pasal tersebut bisa untuk polisi? Oh iya, pasal 333 itu khusus untuk polisi. Jadi kalau perampasan kemerdekaan itu dilakukan oleh orang biasa, masyarakat biasa, maka ketentuannya diatur dalam pasal 328 KUH pidana. Di sana disebutkan membawa orang, merampas kemerdekaan orang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa persetujuan dia dan kemauannya dia, ancaman pidananya 12 tahun kalau yang melakukan orang biasa. Kalau yang melakukan polisi, di dalam penjelasan pasal 328 disebutkan, apabila perampasan kemerdekaan dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia atau aparatur penegak hukum, maka dikenakannya adalah pasal 333. Ancaman pidananya berapa? 8 tahun. Maka Kapolseknya, Kasat Reskrimnya, polisi yang melakukan penahanan maupun pengusaha yang pertama membawa supir ini ke tempat usahanya, menyimpannya di sana, atau menaruhnya di sana, kemudian membawa bersama-sama ke kepolisian, semuanya kena. Maka perkaranya akan dijuntokan dengan pasal 55 KUH pidana. Di sana diatur mengenai plager, don plager, dan mede plager. Plager itu siapa? Plager orang yang melakukan langsung perampasan kemerdekaan. Kemudian don plager itu siapa? Don plager adalah orang yang menyuruh melakukan perampasan kemerdekaan. Dalam hal ini bisa dikenakan kepada si pemilik usahanya. Kemudian mede plager itu siapa? Nah, mede plager ini adalah orang-orang yang turut serta di dalam kasus perampasan kemerdekaan terhadap supir truk ini. Jadi ini bukan perkara perdata biasa, ini adalah perkara pidana murni. Sehingga nantinya kalau si supir ini tidak terima dan ingin meminta ganti rugi karena telah kehilangan waktu selama 8 hari, nama baik, kekhawatiran, dan lain sebagainya, gugatannya adalah gugatan perdata. Perdatanya adalah perbuatan melawan hukum. Apakah diatur di dalam KUHP? Diatur di dalam KUHP ini tentang rehabilitasi nama baik
dan kemudian ganti rugi terhadap kerugian daripada seluruh supirnya. Tapi dalam hal ini, Rumah Pancasila berharap ya, Kapolda di daerah Tanjung Karang ini harus diperintahkan oleh Kapolri untuk kemudian langsung menetapkan Kapolseknya sebagai tersangka, menetapkan Kasat Reskrimnya sebagai tersangka, penyidik yang melakukan penahanannya sebagai tersangka. Ini wajib ini. Jangan kalau masyarakat biasa langsung dijadikan tersangka dan ditahan. Ini dilakukan oleh oknum polisi, harus diperlakukan sama karena aturan perundang-undangan secara yuridis telah kita buat. Agar apa? Agar ke depan tidak ada lagi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparatur penegak hukum di Rumah Indonesia. Ini adalah pendapat dari Rumah Pancasila. Mari, sahabat Rumah Pancasila, tekan video ini kepada Kapolri dan kepada Kapolda di wilayah setempat supaya mereka segera diusut perkaranya dan ditetapkan sebagai tersangka dan wajib mempertanggungjawabnya ke muka hukum yang ada di Indonesia. Itu dari Rumah Pancasila, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan tangan untuk menolong orang, gunakan hati untuk mengasihi orang. Melapangkan alunan